لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم انصر المجاهدين، اللهم ارحم المستضعفين، اللهم أيدهم بروح منك يا أرحم الراحمين. اللهم دمر أعداء الدين، ربنا اطمس على أموالهم، وصلى الله على النبي محمد. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Imam As-Suyuti yang wafat pada tahun 911 Hijriah rahimahullah ta'ala. Dan kita sudah sampai pada hadis 3261. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahawwal, berpindahlah, ila dhilli, kepada naungan. Kenapa? Fa'innahu, karena sesungguhnya naungan itu mubarak, diberkahi, maksudnya banyak kebaikannya. Hadis ini derajatnya sahih, tetapi hanya pada kalimat pertama saja, yaitu tahawwal ila dhil. Adapun tambahan fa'innahu mubarak, ini didhaifkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Hadis ini termasuk hadis-hadis sababiyah, yaitu ada sababul wurudnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang duduk sementara dia separuh badannya terkena sinar matahari dan separuh yang lainnya terkena naungan. Nah, kondisi seperti ini kalau dibiarkan lama nanti bisa menyebabkan sakitnya tubuh dia. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh, wahai orang yang separuh tubuhnya di bawah terik matahari dan separuh tubuhnya di bawah naungan, pindahlah kamu semuanya ke naungan. Kalau pindah semuanya ke naungan, maka insya Allah tidak terkena penyakit. Tapi kalau di bawah terik matahari, kalau tidak kuat akan sakit. Atau separuhnya kena matahari, separuhnya tidak, ini juga menyebabkan bagian dalam tubuh nanti akan tidak normal sehingga muncul sakit. Mirip seperti ini juga adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang bersandal dengan satu sandal, dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La yanta'il, janganlah bersandal, ahadukum, seseorang di antara kalian, bina'lin wahidatin, dengan satu sandal saja. Naha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ayyanta'il ar-rajul wa huwa qa'im, bukan ini ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang untuk bersandal dengan satu sandal. Kalau serampatnya putus satu, maka hendaklah semua sandalnya diperbaiki dulu, dilepas dulu semuanya, sampai kemudian diperbaiki dua-duanya. Apa ya lafalnya ya? Na'lin wahidah. Janganlah seseorang bersandal dengan satu sandal. Nah ini. Idzan qata'a shis'u ahadikum, kalau putus rampat sandal seseorang, fala yamshi fi na'lin wahidah. Jangan berjalan dengan satu sandal. Hatta yusliha shis'ah, sampai dia perbaiki serampat sandalnya tadi. Jadi satu sandal dengan satu kaki dengan sandal, satu kaki tokoran. Ini menyebabkan tidak imbang. Kalau tidak imbang, dibiarkan lama berjalan seperti ini, akan menyebabkan tubuhnya tidak sehat. Maka dari hadis ini kita ambil kesimpulan, Nabi juga mengajarkan kepada kita cara-cara menjaga kesehatan. Makan yang sehat, minum yang sehat, tidur yang sehat. Maka Rasulullah ba'da Isya itu segera tidur. Kenapa? Karena kalau kita tidurnya terlalu lama, begadang sampai malam, sampai larut, ini udara yang masuk pada kita ini kurang sehat. Sehingga menyebabkan apa? Banyaknya penyakit yang muncul pada orang-orang yang jarang tidur pada malam hari seperti itu. Awal malam tidur, nanti akhir malam beliau bangun untuk salat tahajud. 262.
Tahawwalu, berpindahlah kalian, an makanikum, dari tempat kalian, alladzi, yang asabatkum, mengenai kalian, fihi, pada tempat tadi, al-ghaflah, kelalaian. Hadis derajatnya sahih, riwayat Abu Dawud. Hadis ini ada sababul wurudnya. Rasulullah pada saat safar, kemudian beliau singgah pada satu tempat bersama para sahabat. Maka singgah di tempat itu sampai melewati waktu subuh. Matahari sudah terbit, baru mereka bangun, belum pada salat subuh. Maka ketika bangun, beliau mengatakan, ayo pindah, jangan berada di sini. Kenapa? Karena di sini ada setan yang mengganggu kita, sehingga kita terlewat dari salat subuh. Maka dari hadis ini diambil oleh para ulama pelajaran, kalau kita terganggu oleh setan di satu tempat, maka hendaklah kita pindah ke tempat yang lain. Makna ini kita temukan juga dalam hadis yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza na'asa ahadukum fil masjid." Kalau seseorang itu ngantuk ketika di masjid, misalnya ketika menunggu Jumatan, gimana caranya? Falyatahawwal min majlisihi dzalik, hendaklah dia pindah dari majelisnya itu ila ghairih, kepada majelis yang lain. Jadi geser ke kanan atau geser ke kiri. Termasuk dalam pengajian seperti ini, kalau ngantuk, maka hendaklah berpindah. Kenapa? Karena kita sedang dikuasai oleh syaitan. Syaitan tidak suka kalau kita menghadiri pengajian atau kita membaca Quran dan sebagainya. Kemudian dari hadis ini juga diambil pelajaran bahwa ketika kita bangun kesiangan, maka salat sunnah qobliyah subuh itu masih tetap disyariatkan. Karena dalam kasus ini, Rasulullah ketika bangun matahari sudah terbit, beliau pindah ke tempat yang lain, sampai di sana beliau tidak langsung salat subuh, tapi salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Baru setelah itu kemudian salat subuh. Jadi ini sangat pentingnya salat sunnah sebelum subuh, sampai tetap dilakukan oleh Nabi meskipun bangunnya kesiangan. 63. Takhattamu, bercincinlah kalian, bil aqiq, dengan akik, fa innahu mubarak, karena akik itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini derajatnya palsu. Dan saya belum menemukan satupun hadis sahih tentang fadilah akik. Akik itu apa sih? Akik itu adalah satu batu mulia yang sudah terkenal. Namanya memang akik. Nah, adapun yang kita kenal di Indonesia akik, yaitu belum tentu batu akik yang sesungguhnya. Dia cuma disebut akik, tapi sebenarnya bukan dari batu akik yang sesungguhnya. Seperti misalnya minyak wangi misik. Minyak wangi misik yang asli itu dari bagian darah kijang. Sangat wangi sekali. Dipakai satu kali, konon itu bisa sampai berhari-hari nggak hilang bau wanginya. Tapi yang dijual di pasaran, minyak wangi misik 5 ribuan, itu hanya nama saja, bukan misik sesungguhnya. Nah, akik yang kita kenal juga begitu, bukan akik yang sesungguhnya. Hadis ini dibaca oleh sebagian ulama dengan bacaan lain, bukan takhattamu, tapi takhayyamu. Berarti taknya yang kedua diganti dengan ya. Takhayyamu. Tinggallah kalian bil akik, di akik. Akik itu adalah nama satu tempat di kota Madinah. Maka maksudnya adalah kita disuruh untuk tinggal di tempat yang berkah, yaitu Wadi Akik atau Lembah Akik yang memang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tampilkan hadis yang sahih tentang Wadi Akik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atanil lailata atin." Tadi malam seseorang datang kepada saya, min indi rabbi, dari Allah. Faqala, lalu dia mengatakan, "Shalli fi hadzal wadil mubarak." Salatlah kamu pada lembah yang berkah ini, ya'nil Aqiq, yaitu Wadi Aqiq di dekat Madinah, ya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Tapi bacaan takhayyamu ini dianggap salah oleh Ibnul Jauzi. Dianggap tashif. Tashif itu salah baca. Yang benar adalah apa? Takhattamu, pakai ta. 64. Takhattamu, berakiklah kalian, bercincinlah kalian, bil akik, dengan akik, fa innahu, karena sesungguhnya akik itu yang fil faqra, menafikan kefakiran. Hadis ini derajatnya juga palsu.
Dan yang dimaksud akik itu bisa menghilangkan kefakiran, bukan berarti akik itu punya kekuatan. Kalau kita pakai akik maka harta akan mengalir deras kepada kita. Bukan gitu maksudnya. Maksudnya adalah akik itu yang asli itu harganya mahal. Sehingga kalau panjenengan pas kehabisan uang, maka akik panjenengan yang panjenengan pakai itu bisa dijual sehingga kefakirannya hilang. Gitu maksudnya. Atau maksud yang lain adalah orang yang pakai ake itu orang-orang dianggap wibawa. Wah, pakainya ake dia. Nah, pasti orang kaya itu. Nah, karena dia wibawa, akhirnya mengurusi urusan apapun dimudahkan oleh orang. Kita mau membuat bisnis misalnya, nah banyak orang-orang yang kemudian apa? Gabung sama kita. Karena dianggap orangnya berwibawa karena pakai ake tersebut. Nah, karena mudah urusan dengan orang, akhirnya menyebabkan bisnisnya lancar sehingga fakir pun hilang. Jadi bukan berarti siapa yang pakai ake maka dia punya kekuatan akan menarik harta-harta menuju kepadanya. Enggak ada. Yang bisa memberikan manfaat sama madarat cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipahami seperti itu jadi syirik namanya. 65. Takhrujud dabbah akan keluar binatang yang melata itu wa ma'aha dan bersama dia khatamu Sulaiman. Cincinnya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Wa asa Musa dan tongkatnya Nabi Musa. Fatajlu maka dia memutihkan wajahal mukmin, wajahnya orang-orang beriman bil asa dengan tongkat. Jadi tongkatnya dipasangkan ke wajahnya orang beriman, nah, nanti jadi putih wajahnya. Wa takhtimu dan dia menghitamkan anfal kafir, hidungnya orang kafir bil khatam dengan cincinnya Nabi Sulaiman tadi. Jadi cincinnya Nabi Sulaiman ditempelkan ke hidungnya, maka nanti wajahnya akan jadi menghitam. Itu untuk orang kafir. Hatta sampai inna ahlal khiwan, sesungguhnya orang-orang yang ada pada satu meja makan, la yajtami'un, mereka berkumpul, fayaqulu hadza, maka orang itu mengatakan, ya mukmin, wahai mukmin. Kenapa? Karena wajahnya putih. Berarti sudah diketahui ini beriman. Wa yaqulu hadza, sementara orang yang lain mengatakan ya kafir, wahai orang kafir. Kok diketahui kafir? Karena wajahnya hitam. Kejadian ini hadisnya derajatnya dhaif, tetapi tentang adabah atau binatang yang melata yang bisa melakukan seperti itu adalah disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai tanda-tanda kiamat. Silahkan dilihat nanti pada surat An-Naml ayat 82. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim, kalau sudah akan terjadi hari kiamat, akhrajna lahum dabbatan minal ard. Kami akan keluarkan bagi mereka satu binatang melata dari bumi. Ini binatangnya ini konon ada yang berpendapat namanya binatang jassasah. Jassasah itu binatang yang sekarang bersama Dajjal dalam persembunyiannya. Tubuhnya penuh dengan bulu, saking banyaknya bulu, sehingga tidak diketahui mana depan, mana belakang. Nah, itu adalah dabbah ini. Apa tugas dia? Tukallimuhum, dia akan bicara kepada manusia. Nah, jadi binatang yang aneh, bisa ngomong sama manusia. Bahasa apapun, semuanya bisa paham. Annanna sakanu biayatina la yuqinun. Dia bicara bahwasanya manusia itu tidak yakin kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentang dabbah ini benar adanya, nanti akan datang pada hari kiamat, sebagaimana Dajjal juga akan keluar pada menjelang hari kiamat. 66. Takhruju akan keluar ad-dabbah binatang melata tadi, jassasah tadi. Fatasimu lalu dia menstempel annasa para manusia ala kharatimihim pada hidung-hidung mereka. Maksudnya tadi ya, yang kafir dibikin hitam, yang muslim dibikin putih wajahnya. Summa kemudian yu'ammarun, orang-orang itu dipanjangkan usianya. Orang-orang yang sudah wajahnya ada segelnya tadi, ada apa tanda putih atau hitam tadi. Fikum, di tengah-tengah kalian. Hatta yashtariyar rajul, sehingga seseorang membeli ad-dabbah, suatu kendaraan. Nah, ad-dabbah di sini bukan ad-dabbah yang disebutkan tadi, tapi ini maksudnya kendaraan. Ya. Kita membeli kendaraan, motor atau kuda. Fayuqalu, lalu ditanya, mimman ishtaraita, dari siapa kamu membeli kuda ini? Fayaqulu, maka dia menjawab, minar rajulil mukhattam, dari seseorang yang sudah tersegel hidungnya, yaitu disegel hidungnya hitam, sehingga berarti tanda dia orang kafir, atau disegel wajahnya putih, berarti dia seorang yang muslim. Jadi betul-betul memang
nanti akan terjadi kejadian ini hadisnya sahih, hadis yang kedua ini. Nah, mudah-mudahan kalau kita mengalami kejadian ini, kita termasuk orang-orang yang diputihkan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. 67. Takhallalu, bersihkanlah sela-sela gigi. Jadi kalau habis makan, nah maka kita membersihkan sela-sela gigi. Jangan dibiarkan kotoran berada di situ. Boleh dengan sikat gigi, berarti gosok gigi. Boleh juga dengan piting kecil itu, ya, tusuk gigi, boleh. Fa innahu nadhafah, karena sesungguhnya hal itu adalah kebersihan. Wan nadhafatu tad'u ilal iman, dan kebersihan itu mengarah kepada iman. Yang sering kita dengar an-nadhafatu minal iman, itu enggak ada riwayatnya. Yang ada riwayatnya ini, Pak. An-nadhafatu tad'u ilal iman. Kebersihan itu mengarah kepada iman. Wal imanu, dan iman itu ma'a sahibihi, bersama pemiliknya, fil jannah, berada dalam jannah. Tapi sayangnya hadis ini derajatnya adalah palsu sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Karena di dalamnya ada rawi bernama Ibrahim bin Hibban. Dia seorang perawi yang hadis-hadisnya palsu. Yang benar bahwa hadis ini bukan sabda Nabi, tapi ini perkataan dari Ibnu Mas'ud. Karena ada riwayat dari Ibnu Mas'ud, dia mengatakan seperti ini dan hadisnya hasan. Jadi Ibnu Mas'ud sahabat Nabi, orangnya suka kebersihan. Sehingga dia suruh teman-temannya kalau habis makan, selilitan itu dibersihkan karena kebersihan itu termasuk dari ajaran iman. 68. Takhayyaru, pilihlah linutafikum, untuk menempatkan mani-mani kalian. Maksudnya pilihlah istri yang solehah, yang baik, karena mani kalian akan ditempatkan pada rahim mereka, dan anak yang lahir akan meniru ibunya, wataknya ibu akan meniru kepada anaknya. Itu maksudnya. Fankihu, maka nikahilah al-akfa, orang-orang yang sekufu, wankihu ilaihim, dan melamarlah kepada mereka. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau kita akan menikah, maka jangan asal lihat cantiknya, tapi lihat bagaimana watak dari perempuan yang akan kita nikahi. Meskipun dia cantik, tetapi kalau suka nipu, jangan dinikahi. Meskipun dia cantik, tetapi kalau akhlaknya bejat, maka jangan dinikahi. Kenapa? Itu nanti akan nurun kepada anaknya panjenengan. Sehingga panjenengan nanti susah sendiri. Tapi kalau perempuan salehah, meskipun wajahnya biasa-biasa saja, nah itulah yang perlu untuk kita nikahi, karena itu akan melahirkan anak-anak yang semisal dengan mereka. 69 sama. Takhayyaru, pilihlah yang baik, linutafikum, untuk mani-mani kalian. Fa innan nisa, karena sesungguhnya para wanita, yalidna, akan melahirkan asbaha, yang serupa, ikhwanihinna, dengan saudara-saudara laki mereka, wa akhwatihinna, dan saudara-saudara perempuan mereka. Ini hadis yang ini derajatnya palsu, tetapi sudah terwakili oleh hadis yang sebelumnya tadi. Para ulama mengatakan sifat yang inti dari seorang perempuan untuk dijadikan istri itu 3 yang diperhatikan. Yang pertama, al-aqlu, akal yang cerdas. Yang kedua, al-iffatu, sifat iffah, menjaga diri dari kemaksiatan atau keburukan. Yang ketiga, al-haya'u, punya sifat malu. 3 ini adalah pokok-pokok dari sifat yang terpuji pada seorang wanita. 1, berakal. Yang kedua, iffah, menjaga diri dari keburukan. Yang ketiga, malu. Adapun cantik dan sebagainya, itu tambahan. Kalau sudah inti dapat, tambahan silahkan. Tapi jangan sampai tambahannya yang dicari, malah intinya nggak dapat. Karena itu dulu ketika saya mau menikah, saya cuma 2 Pak yang saya sampaikan itu. Saya pengen cari wanita yang hafizah Quran, hafal Quran, dan bisa membaca kitab
bahasa Arab gundul. Karena kalau dia hafal Quran, berarti insya Allah 3 sifat ini sudah muncul ya. Berakal, orang yang hafal Quran berarti lumayan encer otaknya bisa ngapalkan Quran. Dan kalau dia paham apa yang dia baca, karena dia bisa baca bahasa Arab, bisa paham apa yang dia baca dari Al-Quran, akan muncul sifat iffah dan sifat haya ini. Kemudian 70. Takhayyaru, pilihlah yang baik linutofikum, untuk mani-mani kalian. Wajtanibu, dan jauhilah hadas sawada, wanita hitam negro. Fa innahu, karena sesungguhnya hitam negro, launun musyawwah, adalah warna yang buruk. Tapi hadis ini derajatnya palsu. Adapun rupa kulit, warna kulit, ini tidak ada yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah perhatikan apakah kulitmu hitam ataukah coklat ataukah putih, tidak. Tapi apakah hatimu hitam ataukah hatimu putih. Yang dilihat oleh Allah hati, bukan kulit. Sehingga kalau kita melihat seorang wanita salehah, tapi kulitnya hitam, kalau panjenengan suka dengan kulit hitam, silahkan, nggak ada masalah. Itu sudah dianggap sekufu. Sekufu itu apa sih? Selevel. Selevel yang muktabar dalam bab pernikahan cuma satu, yaitu agama. Ada orang laki-laki agamanya baik, ada orang perempuan agamanya baik. Ini berarti sudah sekufu. Meskipun yang laki-laki misalnya miskin, yang perempuan kaya, itu sudah sekufu. Karena sekufu yang dianggap, yang muktabar, yang terpakai dalam bab nikah, itu cuma dalam hal agama. Buktinya, Rasulullah SAW menikahkan anak angkat beliau yang bernama Zaid bin Harithah, yang kulitnya putih, dengan seorang mantan budak yang bernama Ummu Aiman yang kulitnya hitam. Ini Zaid bin Harithah, anak kesayangan Nabi SAW. Dijadikan oleh Nabi anak angkat. Kulitnya putih sekali. Tapi dinikahkan oleh Nabi dengan Ummu Aiman dari negro, kulitnya hitam. Nah, sehingga dari pernikahan ini muncullah seorang sahabat Nabi yang terkenal, Usamah bin Zaid. Ahli perang, ahli ibadah, ahli ilmu agama. Usamah bin Zaid kulitnya putih, kulitnya hitam mengikuti ibunya. Sehingga ketika bapak dan anak Zaid dan Usamah ini berjalan, satunya putih, satunya hitam kayak lapis legit gitu, maka orang-orang mengatakan, iki dudu anake. Tapi ketika ditanyakan kepada ahlul qafah, orang yang mengetahui nasab-nasab manusia dengan melihat kaki, maka dia mengatakan ini kaki Usamah dengan kaki Zaid sama. Ya. Karena memang itu betul-betul bapak dan anak. Maka warna kulit bukan jadi masalah sama sekali. Yang menjadi iktibar kufu itu adalah apa? Agama saja. 71. Tadawau, berobatlah kalian ibadallah, wahai hamba-hamba Allah. Kenapa Rasulullah mengatakan berobatlah wahai hamba-hamba Allah? Supaya orang yang berobat itu tahu betul, sadar betul bahwa yang memberikan kesembuhan bukan obat, tetapi Allah. Sehingga seolah-olah Nabi mengatakan, ibadallah, tetaplah kamu menjadi hamba Allah meskipun kamu berobat. Kalau kamu berobat dan meyakini obat ini pembawa kesembuhan, berarti kamu hambanya obat, bukan hambanya Allah. Tapi kalau hambanya Allah, maka dia yakin obat ini tidak akan berguna kalau Allah tidak kasih kesembuhan. Sehingga pasti hamba Allah ketika minum obat, dia tetap berdoa kepada Allah. Berdoanya kepada Allah menunjukkan dia yakin bahwa kesembuhan dari Allah, bukan dari obat. Fa innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, lam yada'da'an, tidak meletakkan penyakit, illa wada'alahu dawa'an, kecuali meletakkan untuknya obat. Ghaira da'in wahid, selain satu penyakit yang tidak ada obatnya, yaitu al-haram, pikun. Jadi pikun tidak ada obatnya. Karena pikun ini adalah usia akhir manusia. Sebagaimana usia awal, nggak ada obatnya. Bayi baru lahir, diobati sehingga menjadi cerdas seperti dosen, nggak bisa. Dia awal usia manusia seperti itu. Ya, bisanya nangis, bisanya ngompol, bisanya ngengek. Ya. Nanti kalau sudah usianya bertambah, baru bertambah akalnya. Nah, usia akhir manusia sama dengan usia awal manusia. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah, naik, tapi kemudian turun lagi. Sehingga akan kembali seperti semula ketika dia bayi. Itu kalau sudah haram, kalau sudah apa? Pikun.
Karena itu Rasulullah berlindung dari al-haram, yaitu pikun ini, karena tidak ada obatnya. Kenapa pikun disebut penyakit? Padahal sebenarnya bukan penyakit. Itu kondisi normal manusia. Setelah naik, kemudian turun. Karena pikun itu ditutup dengan kematian. Maka mirip dengan penyakit. Sakit biasanya ditutup dengan kematian. Nah, maka disebut sakit pikun ini karena menyerupai dengan kematian. 72. Tadawau berobatlah kalian min datil janbi, dari penyakit datul jambi, yaitu penyakit yang ada pada bagian lambung sini, bagian pinggir lambung sini. Obatnya dengan apa? Bil kustil bahri, dengan kayu kustul bahri, atau disebut juga udul hindi, wazaiti, dicampur dengan minyak zaitun. Hadis ini kata Syekh Albani palsu, sementara kata Suyuti sahih. Tetapi kita temukan hadis yang sahih tentang al-qustul bahri. Mari kita lihat hadisnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amsalu ma tadawaitum," yang paling bagus untuk kalian berobat dengannya adalah al-hijamah, bekam, wal qustul bahri, dan kustul bahri. Ini hadisnya muttafaqun alaih. Maka hadis yang dhaif ini sudah tercukupi dengan hadis muttafaqun alaih yang menghasung kita untuk berobat dengan kustul bahri atau kustul hindi. Adapun zait ini maksudnya adalah minyak zaitun. Nah, minyak zaitun ini juga kita temukan hadis yang sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syajaratin mubarakah." Munculnya minyak zaitun dari pohon yang berkah. Iddahinu bihi, berminyaklah dengan minyak zaitun. Fa innahu yakhruju min syajaratin mubarakah, karena dia keluar dari pohon yang berkah. Sehingga meskipun hadis yang kita baca ini tadi adalah dhaif, tetapi dipakai tidak apa-apa. Kenapa? Karena ada hadis yang lain yang sahih membicarakan tentang kustul bahri dan minyak zaitun. Para ulama mengatakan cara berobat dengan kustul bahri dan minyak zaitun itu caranya ditumbuk, Pak. Jadi kustul bahrinya ditumbuk. Setelah remuk, kemudian dicampur dengan minyak zaitun. Setelah dicampur merata, nah baru kemudian kita oleskan pada tempat yang sakit. Boleh juga diminum. Silahkan pilih. Diminum boleh, dioleskan boleh. Para ulama katakan, kalau dua-duanya dilakukan, dioles plus diminum, maka lebih baik. Artinya apa? Hasilnya lebih memuaskan insyaallah ta'ala. Jadi ini bisa untuk obat luar dan untuk obat dalam. Tapi saya tidak pernah mencoba kustul bahri, karena saya tanya teman saya, rasanya pahitnya dahsyat bukan main. Nah, kalau panjenengan termasuk orang-orang yang tidak kuat pahit seperti saya, maka silahkan pakai kustul bahri yang sudah dikapsul saja. Ya. Jadi kustul bahri dicampur minyak zaitun, masukkan kapsul, nah, baru diminum. Karena kalau langsung begitu, pahitnya nggak hilang-hilang. Ya. Masih nempel pada lidah kita. Gitu. Dan kustul bahri ini adalah satu obat herbal yang terkenal pada musim COVID dulu. Karena katanya ditemukan oleh Ustadz siapa itu? Itu siapa? Ustadz Adi Hidayat ya, bahwa kustul bahri bisa menyembuhkan dengan izin Allah COVID yang dulu melanda kita 2019 itu. Maka kustul bahri waktu itu sangat laris sekali dan harganya melonjak tinggi. Nah, sekarang sudah normal lagi harganya. 73. Tadawau berobatlah kalian bi albanil baqar, dengan susu sapi. Nah, kalau ini saya cocok, Pak. Obatnya sih enak-enak. Yang pahit-pahit saya nggak cocok. Fa inni, karena sesungguhnya saya saya berharap ayyaja'alallah, bahwasanya Allah menjadikan fiha padanya syifaan, kesembuhan. Fa innaha, karena sesungguhnya sapi ta'kulu, makan min kulli syajar, dari segala jenis pohon. Jadi kenapa susu sapi itu mengandung obat? Karena dia mau makan dari segala jenis pohon. Maka yang zahir bagi saya wallahu a'lam, kalau dia dikasih makanan yang kimia, bukan makanan dari pohon-pohon yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin saja manfaat susu sapinya jadi kurang bagus karena dia tidak memenuhi syarat untuk membawa kesembuhan, yaitu tidak makan dari segala jenis pohon sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia masih makan pohon-pohonan, nah itu insya Allah dia masih mengandung kesembuhan.
Berdasarkan hadis inilah saya biasakan anak-anak untuk minum susu. Nah, panjenengan yang bisa untuk membeli susu sapi tidak harus setiap hari ya, 1 pekan sekali misalnya, untuk menegakkan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita melakukan ini dengan niatan melakukan sunnah baginda Nabi, itu dapat enaknya plus dapat pahalanya, Pak. Tapi kalau beli susu sapi karena senang saja, ya panjenengan cuma dapat enak saja. Pahala menegakkan sunnah nggak ada. Tapi kalau kita mengikuti hadis Nabi, disitulah pahala mengikuti sunnah Rasul. 74. Tadaraku, susullah al-humuma, kesedihan-kesedihan, wal humuma, dan kesusahan-kesusahan, bisadaqati, dengan sedekah-sedekah. Jadi maksudnya untuk melenyapkan kesedihan dan kesusahan itu hendaklah kita bersedekah. Sedekah itu adalah pengobatan rohani untuk menghilangkan kesusahan. Adapun pengobatan yang lain yaitu dengan kustul bahri dan obat-obatan yang diminum itu adalah pengobatan jasmani. Pengobatan yang diajarkan oleh Nabi memang ada dua. Ada pengobatan jasmani dan ada pengobatan rohani. Dua-duanya sahih dari Nabi, maka semuanya kita amalkan. Apa sih bedanya antara humum dengan humum? Kalau humum ini kesusahan yang dahsyat. Dari kata-kata ghamma itu menutupi. Jadi kesusahan ini saking dahsyatnya sampai menutupi kegembiraan. Seolah-olah gembiranya itu nol, tidak ada sama sekali. Tertutup total semua. Apa fungsinya kita sedekah? Yakshifillahu ta'ala, Allah akan menyingkap dorrokum, kemadaratan yang menimpa kalian. Wa yansurukum, dan Allah akan menolong kalian ala aduwikum, terhadap musuh kalian. Tapi hadis ini memang derajatnya dhaif, bahkan kata Syekh Albani, hadis ini palsu. Tapi hadis berobat dengan sedekah, ini kita temukan hadis yang sahih. Dawu mardakum bis sadaqah. Dawu, obatilah mardakum, orang-orang sakit kalian, bis sadaqah, dengan sedekah. Jadi kalau kita punya anak sakit, selain kita beli obat yang normal, obat dari dokter, maka sedekahlah. Sedekahnya niatnya apa? Niatnya satu, dapat pahala. Niat yang kedua, mengamalkan sunnah Nabi, disuruh mengobati orang sakit dengan sedekah. Niat yang ketiga, supaya anak kita cepat sembuhnya. Nah, maka apa? Dengan niatan ini, sedekah kita tidak sia-sia, tapi juga sekaligus mendatangkan pahala, sekaligus apa? Menyebabkan anak kita akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah pengobatan rohani yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rata-rata orang itu mengobati dengan pengobatan jasmani saja, rohani nggak dilakukan. Nah, orang yang ngaji seperti kita jangan sama dengan orang-orang rata-rata. Hendaklah kalau kita mengobati diri atau mengobati anak atau keluarga yang sakit, hendaklah dua pengobatan digabungkan, pengobatan jasmani dan rohani. Pengobatan jasmani ya kita minum, pengobatan rohaninya dibacakan Al-Fatihah, kemudian sedekah, kemudian doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian baca surat-surat yang lain selain Al-Fatihah juga boleh ya, karena semua bacaan Quran ini bisa untuk kesembuhan manusia. Itu namanya pengobatan rohani. 275. Tadrun, apakah kalian tahu ma yaqulul asad, apa yang dikatakan oleh singa fi zairihi, dalam teriakannya, dalam aumannya. Yaqulu, yaitu singa mengatakan, Allahumma, ya Allah, la tusallitni, janganlah saya ini engkau jadikan berkuasa, ala ahadin, kepada seorang pun, min ahlil ma'ruf, dari orang-orang yang berbuat baik. Jadi maksudnya singa berdoa kepada Allah, jangan sampai saya ini memangsa atau menerkam atau berbuat jelek kepada orang-orang yang baik. Kalau nanti saya lapar, saya nerkam orang, hendaklah ini orang yang kurang ajar. Misalnya Zionis Israel, Netanyahu, atau kalau dulu ya Ariel Sharon dan sebagainya, orang-orang kejam itu yang apa? Diterkam oleh singa ini. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Dan terus apa tafsiran dari suara singa ketika dia mengaum? Bisa jadi ketika singa mengaum, itu dia sedang bertasbih.
Karena Allah mengatakan dalam surat Al-Isra ayat 44, wa im min syai'in, tidak ada sesuatu apapun illa yusabbihu bihamdi, kecuali bertasbih memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian tidak paham bagaimana tasbihnya benda-benda tadi. Nah, maka anjing itu bertasbih, singa itu bertasbih, kemudian katak itu bertasbih. Nah, bisa jadi suara kungkong-kungkong itu tasbih. Hanya kita nggak paham bahasa mereka. 76. Tadhhabu akan lenyap al-ardun, bumi-bumi, kulluha semuanya, tujuh lapis bumi. Yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat, illal masajid, kecuali masjid-masjid tidak akan lenyap. Kenapa? Fa innaha, karena masjid-masjid itu yang temu akan berkumpul ba'duha ila ba'din, sebagiannya kepada sebagian yang lain. Tapi hadis ini derajatnya juga palsu menurut Asy-Syaikh Al-Albani. Apa maksudnya masjid kumpul? Ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, tempat-tempat yang di bumi ini adalah masjid, termasuk masjid Kebunan ini, nanti akan bergabung dengan masjid-masjid yang lain dan nanti akan pindah ke surga. Dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, dia akan berkumpul untuk menjadi saksi di hari kiamat. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh bumi untuk menjadi saksi bagi amal-amal manusia. Nah, maka masjid ini karena tempat untuk orang ibadah, maka nanti di akhirat akan datang. Kemudian akan menyampaikan kepada Allah, betul ya Allah, ini orang dulu suka datang ke saya, sholat di shaf yang pertama. Dia suka datang ke saya untuk mendengarkan pengajian tafsir Quran dan hadis Nabi SAW. Nah, setelah dia bertugas menjadi saksi selesai, dia kemudian akan lenyap. Ya, dia datang untuk apa? Menjadi saksi saja. 77. Tarhabun, kalian akan pergi, maksudnya mati. Al-khayyir, orang yang paling utama. Fal-khayyir, lalu orang yang paling utama. Maksudnya orang-orang baik akan mati satu persatu. Hatta sehingga la yabqa, tidak tersisa minkum dari kalian illa kecuali mithlu hadhih, semisal ini. Apa maksudnya semisal ini? Waktu itu Nabi SAW membawa kurma yang sudah kering, yang kurma yang rusak. Maka maksudnya Nabi SAW tidak tersisa kecuali orang-orang jelek, sebagaimana jeleknya kurma yang saya bawa ini, kurma rusak yang saya bawa ini. Jadi maksudnya nanti menjelang hari kiamat itu orang-orang baik mati semua. Jadi kalau masih ada orang-orang seperti panjenengan, nggak mungkin kiamat datang, nggak mungkin. Yang ngomong bukan saya, tapi Rasulullah SAW. Panjenengan ini orang-orang baik. Sholat kok nggak baik gimana? Pengajian kok nggak baik gimana? Nanti kalau sudah tidak ada lagi sholat, sudah tidak ada lagi pengajian, baru akan datang kiamat. Makanya Allah mengirimkan angin yang lembut yang melewati ketiak orang beriman menjelang hari kiamat, sehingga siapapun orang beriman mati kena angin tadi. Tersisa orang-orang kafir. Itulah yang dimaksud mithlu hadhihi, orang-orang jelek seperti korma yang buruk yang saya bawa ini. 78. Tarribu, berilah debu, suhufakum, lembaran-lembaran kalian. Fa innahu, karena sesungguhnya hal itu anjah, lebih mensukseskan laha terhadap lembaran-lembaran itu. Kenapa? Inna turab, sesungguhnya debu itu mubarak, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini derajatnya dhaif, sehingga tidak usah diamalkan. Maksud hadis ini adalah kalau seseorang sudah selesai menulis, maka hendaklah mengambil debu, kemudian debunya diusap-usapkan pada tulisan tadi. Zaman dulu tulisan itu kan pakai tinta, Pak. Nah, tinta kalau kena angin, kena air, maka dia bisa agak meleleh, akan lenyap tulisannya. Nah, supaya tinta yang sudah kita tuliskan tadi segera kering, nah, tafsirannya ini adalah salah satunya mengatakan ambil debu, tempelkan pada tulisan tadi sehingga cepat keringnya. Pendapat yang lain mengatakan enggak, pokoknya setiap nulis mau kering mau basah, ambil debu, oleskan pada tulisan kita. Supaya apa? Berkah. Sehingga kalau kita nulis kitab, setelah nulis selesai kemudian diolesi debu, maka kitabnya akan berkah, terkenal di mana-mana. Tapi karena hadisnya dhaif, tidak usah diamalkan. Bahkan kata Syekh Albani, kata sebagian ulama, hadis ini derajatnya palsu. Ada satu cerita.
seorang ulama namanya Abdul Wahhab Al-Hajji. Dia berada di majelis bersama Al-Imam Ibnu Ma'in. Ibnu Ma'in seorang ulama al-hadis yang sangat populer. Maka Al-Hajji ini menulis satu tulisan. Setelah selesai menulis, dia ingin ngambil debu untuk memberikan debu pada tulisan tadi. Maka oleh Imam Ibnu Ma'in ditegur, la taf'al, jangan kamu lakukan. Fa innal arda tusri' ilaih. Karena kalau kamu kasih debu, itu nanti malah cepat rusak. Karena kalau ada tanahnya, bisa jadi nanti akan muncul apa? Binatang-binatang yang muncul dari tanah yang terkumpul pada satu tempat. Rayap dan sebagainya itu. Maka Al-Hajji menyampaikan hadis ini. Maka dijawab oleh Ibnu Ma'in, isnaduhu la yusawi falsan. Sanad hadis ini sangat remeh sekali. Tidak senilai dengan uang sekecil apapun. Uang 1 rupiah, nggak senilai dengan itu. Maka maksudnya hadis yang dhaif tidak bisa dijadikan sebagai dalil. 79. Tarkud dunya, meninggalkan dunia, amaru, lebih pahit, minas sobir, daripada tanaman sobir, tanaman yang sangat pahit. Wa asyaddu, dan lebih dahsyat, min hatmis suyufi, daripada meremukkan pedang-pedang, fi sabilillahi azza wa jalla, di medan jihad, fi sabilillahi azza wa jalla. Hadis ini derajatnya juga palsu. Tapi isinya benar, Pak. Meninggalkan dunia itu sangat pahit. Siapa di antara kita tidak suka dunia? Ada enggak? Coba kita berjalan di satu tempat. Kemudian ada kertas merah 1.000 berada di pinggir jalan. Kira-kira kita lewat atau berhenti? Berhenti tak ya? Nah, sepakat semuanya. Eman-eman 1.000 ratiji kok. Bisa untuk beli bensin, bisa untuk dikirim ke Palestina, untuk saudara-saudara kita di Gaza. Nah, bisa apa? Kita mendapatkan pahala dari uang tersebut. Maka meninggalkan dunia memang sangat pahit, sangat susah, karena manusia diciptakan oleh Allah suka dunia. Ini harus kita akui. Karena Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, surat Al-Adiyat ayat 8. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguh manusia itu cinta kepada harta sungguh sangat dahsyat. Makanya Rasulullah bersabda, sedekah itu tanda iman. Karena manusia diciptakan oleh Allah cinta harta. Orang kok maunya melepaskan harta, itu pasti karena ada iman. Gak ada iman, gak mungkin mau melepas harta. Dia cinta dengan harta tadi. Nah, orang yang iman kenapa berani melepas hartanya? Karena dia paham harta yang dia lepas tidak pergi kemana-mana, tapi kembali ke kantong dia besok di akhirat. Terakhir, tarkus salam, meninggalkan salam, alat dorir, kepada orang buta, khianah, itu namanya khianat kepadanya. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Jadi kalau kita ketemu dengan saudara kita yang buta, jangan pura-pura nggak lihat. Dia buta, tidak melihat kita, tapi kita kan melihat dia. Maka hendaklah kita ucapkan salam. Assalamualaikum. Kalau kita tidak mengucapkan salam, disebut khianat. Kenapa disebut khianat? Karena salam itu fungsinya adalah untuk mendoakan kebaikan kepada orang lain. Nah, saudara muslim itu adalah, muslim yang lain itu adalah saudara kita. Kalau kita tidak mau saudara kita mendapatkan kebaikan, itu berarti kita sudah khianat kepada saudara kita. Mestinya kita sesama saudara itu suka kebaikan, sama-sama suka kebaikan. Saya suka mendapatkan kebaikan, sebagaimana saudara suka juga mendapatkan kebaikan. Saya suka bahwa dia mendapatkan kebaikan itu. Ini yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Betulnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.